Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fatwa yang terbit tahun 2003 ini saya katakan unik, yaitu terkait dengan pertanyaan yang mungkin ya tanda kutip agak saru, ya lucu, ya saru mungkin ya, atau mungkin sebagian mengatakan ini agak jorok, yaitu terkait dengan pertanyaan seseorang yang intinya menanyakan bagaimana hukumnya seorang suami menghisap atau ya sebutlah ya menyedot puting payudara istrinya, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Tetapi tujuannya murni untuk pengobatan. Tidak ada kaitan dengan bermesraan, tidak ada kaitan dengan untuk yang membangkitkan syahwatnya. Ya, sehingga ringkasnya si istri ini punya penyakit sesak. Ya, sesak di dadanya. Yang kemudian salah satu terapi mujarabnya adalah kalau si istri kemudian dihisap ya puting payudaranya, itu reda, bahkan sembuh. Maka muncul pertanyaan dari orang ini, apakah boleh hukumnya melakukan hal itu ya sebagai satu bentuk terapi. Maka kemudian tim daripada fatwa, ya tim fatwa di situs Islam Web kemudian menyatakan bahwasanya kalau memang tujuannya adalah seperti yang dimaksud dalam pertanyaan dan tidak ada kaitan dengan untuk yang membangkitkan syahwat, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan, dan ini harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah tujuannya tidak untuk membangkitkan gelora syahwat. Karena ini kan terjadi di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Yang kedua adalah jangan sampai ada yang keluar. Ya, dalam arti adalah keluar mani. Karena khurujul mani, keluar mani itu bisa membatalkan puasa. Yang ketiga syaratnya adalah dengan menghisap itu tidak ada yang masuk. Tidak ada yang ditelan. Ya, karena tentunya menelan, termasuk dalam hal ini makanan atau cairan, maka menelan dengan sengaja jelas bisa membatalkan puasa Ramadannya. Maka tim fatwa ini menyatakan jika kemudian syarat itu terpenuhi maka boleh. Ya, tidak untuk membangkitkan syahwat, dalam arti murni memang untuk terapi, dan itu dalam kondisi darurat dibutuhkan. Yang kedua adalah tidak ada yang keluar, itu tidak keluar mani. Demikian juga yang ketiga, tidak ada yang tertelan. Maka kalau terpenuhi syarat itu boleh. Akan tetapi kemudian jika salah satu syarat itu tidak terpenuhi, tujuannya misal untuk membangkitkan syahwat, maka tidak boleh. Kemudian tujuan yang kedua akhirnya apa? Keluar. Ya, keluar air mani ya, atau sperma, maka juga tidak boleh, kan itu bisa membatalkan. Kalau yang pertama tadi bisa merusak puasanya. Sehingga puasanya dikhawatirkan tidak ada nilainya. Dan yang ketiga itu kalau kemudian ada yang tertelan, maka jelas puasanya batal. Bukan saja nilainya rusak, tetapi puasanya rusak, puasanya batal. Nah, ini fatwa yang dikeluarkan ya oleh situs islamweb.net di tahun 2003. Tapi muncul ini. Nah, ini mulai masuk nih komentar saya. Muncul pertanyaan, ini penyakit apa? Ya, kok bisa ada sesak dada dan terapinya dengan ya dia dihisap payudaranya. Ini mungkin bisa lah ya, yang paham atau yang ngerti. Saya sendiri tidak tahu nama penyakitnya apa. Ya, maka silahkan dicatat dalam kolom komentar. Oh, mungkin penyakitnya ini Ustaz. Ya, saya masih mempertanyakan ini sakit apa. Kemudian yang kedua adalah komentar saya, yaitu terkait dengan bisa jadi Komisi Fatwa ini menganalogikan. Ya, menganalogikan terkait dengan hukum pasangan suami istri atau si suami mencium istrinya di siang hari di bulan Ramadan.
Nah, maka tentunya terkait dengan hal ini adalah ada sabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di mana bukan sabda ya, ini adalah hadis yang bersumber dari istri Nabi itu Aisyah ummul mukminin. Bahkan di dalam Sahih Bukhari itu disebutkan terkait dengan bab al-qublah lis-shaim, yaitu orang yang berpuasa mencium istrinya. Maka disebutkan dalam riwayat Aisyah, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW sungguh ya benar-benar mencium sebagian istrinya sementara beliau puasa. Demikian juga istrinya puasa. Demikian juga ditemukan dengan redaksi yang berbeda dalam riwayat Imam Nasai pun demikian. Ya, bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah mencium sebagian istrinya dalam kondisi puasa, dan di antara yang dicium adalah Aisyah ummul mukminin, yaitu istri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.